Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana dengan NIM 205231111. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 5 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi, untuk lebih tepatnya itu video tutorial bagaimana cara melakukan olah data dengan menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji tersebut, saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi ini untuk aplikasinya, yang di bawah ini yang ada logo Sigma ini. Kita buka aja aplikasinya. Berhubung loading pada aplikasi SPSS itu cukup lama, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi SPSS tersebut. Jadi SPSS sendiri itu adalah sebuah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Dengan aplikasi SPSS ini kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, kemudian bisa berbentuk chart atau grafik, kemudian lagi plot atau diagram, dan juga statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks. Untuk SPSS sendiri itu ada beberapa versi, diantaranya itu yang paling banyak dipakai itu versi 23, versi 25, dan versi 26. Untuk yang saya pakai ini yaitu versi 26, yaitu versi terbaru. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu versi dengan versi yang lainnya. Hanya saja mungkin ada beberapa fitur yang berbeda. Kemudian tergantung juga support pada laptopnya masing-masing itu. Jadi kalian bisa pakai versi berapapun tergantung laptop kalian. Nanti di kolom deskripsi saya akan sediakan untuk link versi 23 dan versi 26 untuk kalian yang mungkin ingin mendownload aplikasinya. Biasanya aplikasi SPSS ini digunakan untuk mengolah data terutama pada bidang ilmu sosial, misalnya untuk meneliti pasar, perusahaan survei, penelitian kesehatan, pemerintah, pendidikan, dan juga organisasi perusahaan. Selain itu, SPSS juga bisa digunakan untuk mengolah data oleh para mahasiswa, terutama itu yang banyak menggunakan itu anak statistik dan juga mahasiswa yang sedang melakukan skripsi. Jadi ini untuk tampilan awal statistik aplikasinya ya. Tampilan awal aplikasi SPSS. Nah, ini tertulis versi 26. Kita tunggu, ini masih loading. Ini di sini tertulis jejak kita, apa yang sudah kita lakukan di SPSS ini ya. File-file yang pernah dikerjakan, pernah diolah di aplikasinya. Kemudian kita X saja. Kemudian pada aplikasinya itu ada dua option, itu yang pertama ada data view dan yang kedua ada variable view. Langsung saja kita ke tutorialnya untuk yang uji asumsi klasik. Kemarin saya sudah menuliskan soalnya. Ini soalnya dari Pak dosen Hafid. Ini soalnya dalam bentuk Word. Nah, itu pertanyaannya, pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah, studi kasus mahasiswa perbankan syariah Win RMS. Kita scroll ke bawah. Nah, itu kurang lebih ada 50 data.
Nah, ini kita disuruh untuk mencari uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Kemudian ini kan dalam bentuk Word ya, ini sudah aku ganti ke dalam bentuk Excel. Ini kita pastikan sudah 50. Tujuan dari dituliskannya dulu di Microsoft Excel itu untuk meminimalisir kesalahan penulisan data, kemudian juga mempercepat dan juga mempermudah dalam pengerjaannya di SPSS. Ketika belum ditulis di Microsoft Excel itu, kita pertama masuk ke variabel view. Kemudian kita tulis di sini, itu tadi ada service excellent. Service excellent itu sebagai X1, yaitu sebagai variabel independen. Kemudian yang kedua, X2 itu sebagai brand image. Kalau belum ditulis di Excel, kita tulisnya manual. Misal X1, kemudian kita enter. Nah, itu muncul. Pada kolom desimal itu tertulis 2, tetapi kita lebih baiknya desimalnya kita ganti 0 saja. Kemudian misal lagi kita tulis yang kedua itu X2 atau brand image. Kita enter. Desimalnya kita ganti 0. Kemudian kita enter lagi ke bawah. Kita tulis Y sebagai variabel dependent. Kita enter. Nah, ini kita desimalnya kita ganti 0. Kenapa harus 0? Karena biar mempermudah aja. Sebenarnya sama. Cuma ini contoh ya. Misal itu tadi kan desimalnya 0. Saya tuliskan di X1-nya saya kasih nilai 2 misal. Kemudian di enter. Itu angkanya tetap 2, tapi ketika pada desimalnya kita ganti 2, otomatis di data view-nya ini bernilai 2,00. Jadi biar mempermudah pembacaannya. Kemudian untuk label ini kita isi service excellent tadi karena X1. Kemudian yang kedua itu brand image atau X2. Yang ketiga Y-nya itu produk bank syariah. Ini aku hapus lagi karena udah aku tuliskan di Microsoft Excel. Jadi tinggal import data. Kita klik file. Kalau kalian sudah menuliskan di Excel, klik file, kemudian klik open, kemudian lagi klik data. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian cari filenya itu ada di folder apa. Aku taruh di folder D. Kemudian ini. Oh, sebelum ke folder kita ganti dulu tipenya aja. File of type. Tadi kan Excel ya. Ini save. Jadi kita rubah dulu, kita cari yang Excel. Setelah itu baru ke foldernya tadi. Bawahnya UTS Econometrical. Nah, ini muncul kan? Ini yang bentuk Excel. Kemudian setelah itu klik open. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul ini, tapi tidak bisa diapa-apain. Tulisannya masih warna abu-abu. Berarti belum bisa diolah. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah bisa. Ini kan tertulis sheet 1. Itu berarti pada Microsoft Excel 1 dan Microsoft Excel tadi hanya ada satu halaman atau satu sheet. Ini tidak perlu dirubah. Tapi kalau misal ada sheet 2 itu kita ubah, yang mau kita olah itu sheet 1 atau sheet 2.
Jadi tetap biarkan saja, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah otomatis tertulis. Mungkin kalian mikirnya sama saja ya, nulis di SPSS langsung atau di Microsoft Excel. Bedanya kalau misal kalian nulis langsung di SPSS, itu kan pertama kita masuk ke variabel view. Kalian perlu nuliskan X1, X2, Y, kemudian kasih labelnya ini, kemudian merubah ini. Kemudian belum lagi kalau kalian menuliskan data-datanya itu kemungkinan besar kalian akan banyak salah. Jadi lebih baiknya kita tulis Excel dulu. Ini kan sudah benar. Kemudian kita kasih nama labelnya itu yang pertama Service Excellent. Kemudian kita enter. Yang kedua brand image. Yang ketiga produk. Kemudian udah semua kan? Kita tinggal menganalisis. Bagaimana caranya menganalisis? Pertama, klik analyze, itu yang ada di atas, klik analyze. Kemudian pilih regression. Kemudian linear. Nah, ini tadi kita tarik produk bank syariah ini Y itu ke sebelah kanan ke variabel dependent. Kemudian X1 kita tarik ke kanan, kita letakkan di variabel independent. Yang kedua itu juga ke variabel independent. Setelah itu kita ke statistik. Ini kan untuk estimate sudah tercentang otomatis. Model fit juga sudah tercentang otomatis. Kita tinggal tambah centang untuk yang deskriptif. Kemudian covariance metric. Kemudian lagi collinearity diagnosis. Kemudian untuk yang residual kita centang Darwin-Watson. Kemudian klik continue. Kemudian kita ke menu plot. Nah, ini di variabel dependent itu tertulis zpred. Nah, ini untuk zpred-nya kita tarik ke kanan di variabel X. Kemudian untuk sReceipt ini kita tarik ke kanan, kita letakkan ke variabel Y. Kemudian jangan lupa centang histogram dan juga normal probability plot. Setelah itu klik continue, kita ke menu save. Untuk menu save ini yang perlu dicentang hanya untuk yang residual yaitu unstandardized. Kita klik, kemudian continue, kemudian OK. Kita tunggu, ini nanti akan muncul hasil analisisnya. Nah, sudah muncul. Ini masih ada yang muter. Ini untuk tabel regresi. Kemudian ada tabel correlation. Ada lagi tabel variabel entered atau removed. Kemudian untuk tabel model summary, tabel ANOVA, tabel koefisien, correlation, dan juga collinearity diagnosis tadi. Ada juga residual statistik. Nah, ini untuk tabelnya masih ada yang loading, yaitu histogram. Bentuknya gunung. Kemudian p-plots. Dan yang terakhir itu ada scatter plot.
Lalu kita lakukan analisis. Saya sudah lakukan analisis semalam. Ini hasilnya, ini sudah saya salin di Microsoft Word. Nah, sebelum ke analisis uji normalitasnya, perlu diketahui bahwa uji asumsi klasik adalah sebuah persyaratan statistik yang harus terpenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi ini kita tunggu. Mana tadi? Nih. Ini saya lebarkan dulu. Scroll ke atas lagi. Kita ke histogramnya dahulu. Nah, pada uji normalitas itu ada tiga pengujian, yaitu yang pertama berdasarkan histogram, yang kedua berdasarkan tabel p-plot, dan yang ketiga itu berdasarkan tabel Smugglov-Smirnov. Uji normalitas itu sendiri digunakan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov tadi. Untuk yang histogram itu dapat disimpulkan bahwa pola distribusinya itu normal. Mengapa? Karena bentuknya itu menggunung. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa itu berdistribusi normal. Kemudian yang kedua berdasarkan p-plots. Itu juga dapat dikatakan bahwa polanya berdistribusi normal. Mengapa? Karena membentuk garis diagonal. Yang ketiga, uji normalitas yang ketiga itu berdasarkan one sample Kolmogorov. Nah, ini kan ada tabel untuk hasil interpretasi saya. Tetapi untuk yang di SPSS kita cari kok nggak ada. Nah, ini udah pentok ya, udah pentok bawah. Kita lihat lagi ke atas. Kita cari yang tulisannya Kolmogorov-Smirnov. Pasti nggak ada. Lalu bagaimana cara memunculkannya pada SPSS-nya? Nah, nggak ada kan? Koefisien yang paling atas itu deskriptif statistik. Jadi kita balik lagi ke aplikasi SPSS, itu yang bagian data view. Kita kembali ke data view. Kemudian untuk menampilkan tabel Kolmogorov-Smirnov itu klik analyze. Ini analyze. Kemudian pilih menu non parametric test. Kemudian pilih yang legacy dialog, dan bagian terakhirnya itu one sample K-S itu kita pilih. Kemudian masukkan unstandardized residual 1. Itu kalian masukkan ke test variable list dengan cara klik atau tarik ke kanan. Kemudian langsung kalian OK. Nah, ini dia udah muncul kan. Kita perbesar. Nah, ini dia tabel Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita lakukan analisis lagi untuk yang tabel tersebut. Tabel one sample. Nah, itu dari tabel one sample itu kan diketahui N-nya 50, kemudian
uji signifikannya itu sebesar 0,200, yang mana itu lebih besar dari 0,05. 0,05 itu adalah syarat bahwa uji tersebut normal. Karena lebih besar, maka hasil residualnya itu menyebar dan bisa dikatakan berdistribusi normal. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua itu uji autokorelasi. Apa itu uji autokorelasi? Uji autokorelasi itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk persyaratannya itu menggunakan tabel Darwin-Watson. Kalian bisa download di Google. Ini yang 5% ya. Kemudian untuk pengujian uji asumsi autokorelasi ini, tabel yang digunakan itu tabel model yang summary tadi, ada di atas kalau nggak salah. Kita scroll, kita cari yang model summary. Mana tadi, sama atau enggak? Ini. Dalam uji autokorelasi itu ada 2 syarat ya. Itu yang pertama itu jika D itu lebih kecil dari DL, D dan DL serta DU itu diketahui dari tabel Darwin-Watson tadi. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU, itu berarti terdapat autokorelasi. Ini tabelnya. Kemudian untuk syarat yang kedua itu jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, itu berarti tidak terdapat autokorelasi. Dan untuk syarat yang ketiga itu jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan juga 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kita lihat lagi. Dari tabelnya itu diketahui K-nya itu 2. Kok bisa 2? Itu diperoleh dari variabel independen tadi, service excellence dan juga brand image atau X1 dan X2. Ini kelebihan nulis ya. Kemudian N-nya itu diketahui 50. 50 itu dari mana? Itu dari datanya awal itu tadi ada 50. Kemudian nilai D dari K2 ini adalah 2,543. Kemudian untuk DU juga diperoleh dari tabel Darwin-Watson yang di atas tadi, itu senilai 1,6283. Kemudian kita masukkan ke rumus 4 min DU, berarti 4 dikurangi 1,6283 itu 2,3717. DL-nya itu dari tabel tersebut diketahui bahwa nilainya itu 1,4625, sehingga untuk rumus yang 4 min DL dapat diketahui hasilnya 2,5675. Kemudian kita interpretasikan ketika syarat yang pertama tadi, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU. Nilai D-nya 2543. Itu lebih besar dari nilai DL-nya. DL-nya tadi 14625. Itu berarti dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Kemudian syarat yang pertama ada kata atau lebih besar dari 4 min DU. Hasil dari 4 min DU tadi 2,3717. Kemudian berarti terdapat autokorelasi. Jadi D-nya itu lebih besar dari
D tadi kan 2543 ya, itu berarti lebih besar juga dari 4 min DU. Maka itu dapat diartikan terdapat autokorelasi karena lebih besar. Jadi untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua itu jika D terletak di antara DL dan 4 min DU. Benar atau enggak? Coba kita lihat. Untuk D itu berarti kalau terletak di antara itu berarti harusnya di tengah. Kemudian DL-nya itu di pinggir atau di sebelah kiri. DL nilainya 14625, D-nya 2543, kemudian 4 min DU-nya 12371, berarti salah, itu tidak terdapat autokorelasi. Mengapa? Karena nilai dari D itu lebih besar dari DL. Kemudian syarat yang ketiga itu jika D terletak di antara DL dan DU, berarti D harus di tengah-tengah. Nilainya harus lebih besar dari DL dan kurang dari DU. Ini juga salah karena ini lebih kecil. Jadi dapat dinyatakan tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Untuk syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Kemudian uji yang ketiga itu uji multikolinearitas. Ini kurang. Nah, uji multikolinearitas itu adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam sebuah model regresi itu ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas ataukah tidak. Untuk tabel yang digunakan itu tabel koefisien. Kita lihat tabel koefisien pada SPSS-nya yang ada tulisan PIF. Nah, ini. Kita geser ke kanan, ada atau enggak? Nah, ada kan sama. Nah, dalam uji multikolinearitas itu terdapat dua syarat. Yang pertama, itu jika nilai tolerans itu lebih besar dari 0,10. Itu dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian syarat yang kedua itu jika nilai VIF itu lebih kecil dari 10. Artinya juga tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat hasilnya. Langsung kita lihat saja hasilnya. Tadi kan syaratnya itu yang pertama jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10. Kita lihat nilai toleransnya. Nah, ini benar kan? Berarti ini kan 0,985 itu lebih besar dari 0,10. Maka artinya itu tidak terjadi multikolinearitas. Untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua itu jika nilai VIF-nya lebih besar, lebih kecil dari 10, itu bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat hasil VIF-nya 1,015, yang itu artinya kurang dari 10. Jadi untuk syarat uji multikolinearitas itu terpenuhi semua ya. Kemudian kita lanjut ke uji yang keempat atau uji yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas. Tapi sebelum ke kesimpulan atau ke interpretasinya, kita ke tutorialnya dulu karena di sini belum ada. Kita kembali ke SPSS, itu yang ada datanya. Kita perbesar dulu ya, dibesarin dulu biar jelas. Kemudian kita klik transform, kemudian pilih compute variable. Kemudian karena ini tadi saya mengulang videonya, itu jujur ini kan video ya,
itu tidak bisa langsung beberapa menit, ini hanya ada batasan menitnya. Jadi ini cuma mengulang, ini tulis aja res underscore 2. Ini udah saya tulis tadi, tapi ternyata tidak terekam, jadi saya ngulangin. Kemudian yang kedua, setelah nulis res 2, kalian ke sini ke function group, kalian klik all. Kemudian setelah klik all, di sini nggak ada apa-apanya tadinya. Kemudian klik ABS. Kemudian baru ke sini tulis ABS underscore res dalam kurung res underscore 1. Cara res underscore 1-nya gini. Pertama kalian nulis ABS underscore resnya itu, dan dalam kurungnya itu manual ya. Kemudian tarik unstandardized residual 1 itu ke sebelah kanan. Kemudian tutup kurung. Setelah itu klik OK. Nah, di sini itu tertulis compute residual underscore 2 sama dengan ABS underscore residual dalam kurung residual underscore 1. Bawahnya execute. Lalu apa yang harus kita lakukan agar di bawahnya itu muncul diagram dan juga tabel-tabel? Nah, kita balik lagi ke yang ada datanya lagi ya. Ini kita minimalis saja. Kemudian kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian klik linear. Nah, ini untuk residual 2 kalian klik, kemudian pindahkan ke dependentnya, kemudian masuk ke statistik. Nah, ini tadi kan pas untuk yang uji pertama ini sebenarnya ini kecentangnya, tapi karena udah aku ulang jadi udah hilang. Ini unchecklist, jadi jangan dicentang intinya. Kemudian continue, setelah itu masuk ke plot. Nah, ini tadi awalnya kan juga kecentang, awalnya belum kecentang, kemudian dicentang. Kemudian karena video saya tidak kerekam, jadi saya harus ngulang dan udah saya hapus centangnya. Sekarang hapus lagi aja. Setelah itu continue, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul kan? Kita besarin dulu. Kita lihat scatter plotnya yang residual 2 udah muncul apa belum. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian kita tarik kesimpulan dari hasil analisis ini. Kita perkecil layarnya bagi 2 dengan Microsoft Word. Apa sih uji heteroskedastisitas? Uji heteroskedastisitas itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk prasyarat yang harus terpenuhi pada model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas itu kita bisa menggunakan uji Glatzer. Kita lihat ya scatter plotnya. Oh, bentar. Kebablasan sih. Ini scatter plotnya ya. Bentar untuk yang aslinya sih. Nah, ini sama. Dari scatter plot tersebut dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresinya itu layak dipakai. Mengapa kok dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas? Karena grafik scatter plotnya ini memperlihatkan bahwa
adanya titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Itu yang membuat kesimpulannya itu menjadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk yang pengujian kedua itu kita bisa menggunakan tabel koefisien. Kita lihat, kita scroll ke atas menu koefisien ini. Nah, ini juga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi uji heteroskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas karena hasilnya itu lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,265. Jadi itu tadi untuk tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS terutama untuk uji asumsi klasik. Lalu bagaimana cara menyimpan data-datanya ini ke dalam laptop? Pertama, kalau kalian ingin menyimpan hasilnya ini, kalian klik file, jangan klik yang ini tapi klik file, kemudian klik save as. Nah, kemudian kita letakkan di sini aja ya, di volume D atau di mana, bebas terserah kalian. Kalau saya di sini, kemudian klik aja save, kemudian yes. Setelah itu kalau kalian ingin menyimpan yang data ini, kalian klik aja ya, sama seperti tutorialnya, file, kemudian save as, kemudian save lagi. Ini karena tadi udah kusimpan yang tadi belum kerekam, terus yes gitu aja, no juga boleh. Nah, ini sudah muncul semua, kemudian kita keluar aja ya. Saya keluar, do you want to process? Yes. Apakah ingin menyimpan? Tidak. Nah, itu tadi ya untuk cara melakukan uji asumsi klasik. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan mengenai materi dan tutorial mengenai uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun tutorial yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya masih pada tahap belajar juga. Sekali lagi saya mohon maaf karena tadi sempat terkendala, ternyata aplikasinya ada batasan waktunya. Jadi saya udah rekaman siang tadi, udah rekaman 32 menit sia-sia. Kemudian malam udah, yang pertama tadi saya lihat itu 37, tapi ketika dilihat itu cuma 28. Yang kedua itu udah 39, ketika di setel ulang malah cuma 26. Jadi perlu ngulang. Mohon maaf karena kesalahan-kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.